Di hari ini Mbah Den kedatangan beberapa orang yang menginginkan ijazah amalan asror solawat sirri ala duni. Amalan ini banyak dicari orang karena kemustajaban dari amalan tersebut. Amalan ini Mbah Den dapatkan dari beliau saat dalam penjara di waktu sedang kesusahan. Pada saat itu Mbah Den berpuasa sudah mendapatkan 2 bulan di penjara. Tiba-tiba ada isyarah untuk melakukan sebuah amalan yang akan melepaskan segala kesusahannya. Dan Gus Samsudin di situ mengamalkan disertai puasa selama 5 bulan secara istiqomah, dan alhamdulillah segala kesusahan terlepas. Dan Mbah Den pun keluar dari penjara di waktu 5 bulan itu. Dan amalan ini beliau berikan kepada siapapun yang menginginkannya, dan sudah banyak juga yang membuktikan dengan mengambil gemblengan asror goib solawat sirri ala duni dengan Mbah Den. Amalan ini didapatkan ketika saya itu puasa 5 bulan, Pak. Jadi saya di penjara kemarin itu, kenapa saya itu di penjara, karena ternyata ya disuruh mengamalkan ini. Jadi saya puasa dulu 5 bulan, puasa mutih dulu 3 hari, terus 3 bulannya pilaru, terus selanjutnya itu puasa biasa, jadi 5 bulan. Nah 5 itu ternyata ilmu sakan panane dumadi itu. Jadi amalan dari bangun dari jam 1 sampai jam 5 itu. Nah itu ketika saya di penjara, dimasukkan di ruangan peneling itu, ada isyarah untuk mengamalkan ini. Jadi sebenarnya amalan ini ketika kita mendapatkan sebuah kesulitan, entah berupa hajat besar lah, penyakit atau kerejekian atau masalah, itu insya Allah cepat lepas. Yang penting ikhlas. Nah asrarnya bagaimana? Kuncinya seperti yang saya ijazahkan dengan ini. Kalau ini asli ini betul sakit napa-napa. Wong kula niku dari Lampung berangkat ke Jawa Timur itu karena beban pikiran sebenarnya. Karena beban pikiran. Yang pertama, karena Pak kula niku ninggal pas kula niku masih sekolah. Masih kecil lah ngoten niku. Jadi setelah ayah saya meninggal itu, saya itu seperti orang linglung ngoten lho. Karena yang di dalam keluarga itu yang sangat cinta sama saya itu ayah saya. Ibu saya cinta, tapi yang lebih cinta ke saya itu ayah saya. Napa kok ngoten? Sebabnya waktu ayah sakit iku, kula niku ngopeni emak. Ngopeni waktu bapak sakit, ngopeni bapak, maksudnya gitu. Jadi waktu ayah saya sakit itu, saya itu ngopeni ayah saya. Mak saya itu harus kerja ke Jakarta jadi pembantu rumah tangga itu. Jadi kan setiap harinya kan jadi ini ngurusin bapak saya itu, yang beliau itu ya muntah darah, terus punya penyakit TBC paru-paru, terus beri-beri, itu komplikasi lah pokoknya. Dan yang ngurusin itu kan saya. Saya yang nyuapin, yang kalau minum itu dulu pakai sedotan gitu. Karena saya ngerawat ayah saya, jadi kan jadi deket kan, chemistry-nya dapat gitu. Sehingga sayangnya sama saya itu luar biasa ayah saya itu. Biasa itu kalau sekolah itu waktu istirahat itu pasti lari ke rumah. Kan nggak jauh, mulai dari sini ke pasar Kademangan. Ya jauh dikit lah. Dari sini kemana ya? Ya sekitar 3 kilo lah. Itu pasti kalau saya istirahat itu pasti saya lari ke rumah. Takut kalau ayahku nanti meninggal. Ya sambil ngasih makan, ya. Sambil nyuapin makan itu. Terus kalau pulang sekolah itu ya coba cepet itu. Coba cepet gitu. Nanti pulang sekolah itu cuman nyapa beliau, terus nyuapin, habis itu berangkat ke sawah. Saya itu bekerja, nunggu burung, nunggu pas sawah itu loh. Lari-lari itu apa namanya, gurain empret Bu, gitu, kayak gitu. Pernah suatu ketika itu ada cerita yang membuat saya itu sangat-sangat kayak ingat sampai sekarang itu gini. Jadi waktu saya pulang sekolah itu kan saya nggak sempat makan nih.
Saya nggak sempat makan karena saya kan punya tanggungan kerja itu, nunggu sawah itu, nunggu burung itu kan. Akhirnya saya setelah nengok ayah saya, terus saya tanyain udah makan apa belum. Habis itu terus saya suapin, terus saya itu langsung berangkat ke sawah itu, ceritanya gitu-gitu. Nah, ayah saya itu tahu kalau saya itu belum makan kan. Akhirnya beliau itu nyusul saya ke sawah sambil nganterin makan itu loh. Nah, makanan yang dianterin sama beliau itu berkat dari orang syukuran itu loh, selamatan kayak gitu loh. Saya tuh lagi nunggu burung itu, tahu beliau itu jalan nunuk sambil bawa tongkat itu, eglek gitu, bawa tongkat tiba piye, aku lari kan nyusul beliau itu terus tak samperin gitu, terus beliau bilang, sendiri kan belum makan, ini makan dulu, nggih gitu. Akhirnya saya ambil makanannya, terus saya makan dulu, nggih gitu, saya makan, tapi saya makan itu terus saya rasain kok nasinya itu basi. Nasinya itu basi, cerita ini kamu masih kecil biar kamu tahu, nasi basi. Terus karena saya takut nanti ayah saya tahu kalau nanti makan nasi basi kan nggak enak toh, udah kadung dianterin, terus kok nanti kok nasi basi, itu saya bilang iya wes pak tak makan gitu, tak mami pak gitu, tapi aku mamin yang kalau naik karo kerja aku bilang gitu. Saya tak bawa ke tempat saya kerja itu, saya pura-pura makan, padahal nggak tak makan, nasinya basi ya. Ya saya kan udah marem, udah seneng, pura-pura tak makan itu jauh gitu. Udah kenyang sudah gitu, ini beliau pulang gitu. Jadi sebenarnya saya itu nggak bisa apa-apa, bang. Saya itu pergi ke Jawa Timur itu karena beban pikiran. Jadi setelah beliau meninggal itu malah tambah sedih itu. Kalau beliau masih sakit itu senang gitu, senangnya itu karena apa ya, ada perasaan senang sebenarnya. Terkadang itu yang dilihat orang itu menyengsarakan padahal itu menyenangkan. Kayak contohnya kayak saya di penjara aja lah. Saya di penjara itu sebenarnya wallahi saya kemarin sempat ke LP, saya bilang saya di penjara 5 hari aja boleh pak gitu. Maksudnya ada di toknya saya itu loh, aku pengen di sini 5 hari aja boleh gitu. Nggak boleh sama pihak lapas. Pokoknya ya kalau sudah keluar itu harus keluar, terus nggak boleh masuk lagi kalau nggak ada masalah. Maksudnya gratis tapi nggak bisa keluar, bahaya gak gitu. Intinya saya mau minta 5 hari aja di sana atau 7 hari gitu, untuk karena setelah keluar dari penjara itu ada perasaan semacam ini apa, kekhusyuan maupun kemantapan dalam beribadah itu berkurang. Ada kalanya ketika kita itu terluka itu cahaya masuk ke dalam hati kita. Ada kalanya kita itu dekat sama Allah itu ketika kita itu menderita. Ada kalanya kita itu cinta dengan istri kita itu ketika jauh. Ada kalanya kita itu rindu dengan anak kita itu ketika tidak bersama. Ada kalanya kita itu sangat bahagia berjalan ketika kita itu lagi di kerangkeng gitu. Ada kalanya kita itu ngerasa senang ketika di luar itu, ketika kita itu di penjara gitu. Jadi ada semacam rasa rindu itu. Kemarin saya main ke penjara itu ke sana, nggak boleh, saya tak ke dalam dulu gitu. 5 hari gitu nggak boleh di sana. Ada ya orang pengen bebas, saya pengen di penjara. Terus yang kedua ini Bu, makanya saya sering bilang ketika kita sakit itu, atau keluarga kita sakit, atau bahkan diri kita sakit, sebenarnya banyak hikmahnya sih. Tapi kalau orang tidak tahu itu dianggap suatu musibah, padahal itu bentuk kasih sayang Allah. Ketika mungkin istri kita sakit gitu, iya, saya itu mesranya sama istri kan kalau lagi saya sakit, kalau nggak lagi sakit diomelin. Kalau sakit disayangin, keroi dipijiti, ditunggoni, dikeloni. Lepas sakit, lepas paras ini seneng nyai, iya, serono rene, jarang ngasih perhatian dan sebagainya kayak gitu. Terus keluarga kita yang sakit, terkadang orang tua istri kita itu memberikan hikmah ke kita. Apalagi itu orang tua, makanya sering bilang apa nono ibumu sing tenanan kayak gitu. Ini waktu kamu untuk, ya bolehlah kamu berharap untuk cepat sembuh, nggak apa-apa itu. Tapi ya ini waktu kamu untuk berbakti sama ibumu, sama suamimu atau sama ayahmu gitu. Ini waktu kayak gini nggak akan terulang yang kedua kali loh. Maka jangan disia-siakan itu. Gitu. Maka saya sering iri sama orang yang bisa ngerawat ibunya itu. Kadang-kadang kalau ada jadi beban itu saya cuma gini,
Astagfirullahaladzim gitu, iya itu lagi gitu. Harusnya jadi barokah malah jadi musibah. Jadi hal yang menyengsarakan padahal itu membahagiakan. Terus yang ketiga itu sebenarnya ketika kita dicaci, dihina itu tandanya Allah itu memuliakan kita. Seseorang yang sampai umur 35 lah, itu ada ya di dalam kitab-kitab ilmu hikmah itu ya, nanti diterangkan sebenarnya orang kalau di umur 35 sampai 40 itu pernah terjatuh, tandanya dia akan mampu berdiri dan tidak akan mudah untuk dijatuhkan. Jadi ketika kita sebenarnya dihina itu, dihina, dicaci, dibully, dijatuhkan, difitnah, didolimi, entah sama keluarga, sama tetangga, sama saudara, atau bahkan sama banyak orang, itu semakin banyak hinaan itu sebenarnya kita semakin mulia. Tandanya Allah itu mau memuliakan diri kita, seperti tanaman yang mau dikasih kotoran gitu Bapak Ibu. Yang penting ikhlas itu, ikhlas. Ikhlas. Kalau ikhlas itu semuanya pasti ada baiknya. Kuncinya cuma satu, ikhlas. Nanti pegangannya cuma dua, sholat sama sabar. Kuncinya syukur itu. Kuncinya syukur. Orang kalau bersyukur itu nanti pasti dia akan bersabar. Tapi orang nggak akan mampu bersabar kalau dia tidak bersyukur. Maka yang penting itu syukur dulu. Nanti akhirnya jadi sabar. Orang kalau senang itu dalam setiap keadaan itu bisa senang, bisa tentram itu. Jadi banyak hal yang kita anggap itu sesuatu hal yang menyengsarakan, padahal itu membahagiakan. Ada kalanya kita menganggap itu suatu hal yang menyedihkan, padahal itu hakikatnya membahagiakan. Dan yang terakhir kalinya saya ingin menyampaikan bahwa ketika seseorang ingin berdoa itu ada adabnya. Orang berdoa itu ada adabnya. Adab yang pertama itu orang berdoa itu harus tahu waktunya. Waktu yang paling bagus itu tengah malam. Dan yang kedua, orang berdoa itu harus menggunakan wasilah. Wasilah yang paling bagus, perantara kalau semuanya bekerja biar hasilnya bagus itu, bekerjanya yang paling bagus itu wasilahnya adalah sholawat. Dan yang ketiga, ketika mau minta itu adabnya itu memuji dulu. Jadi kalau sampean punya hajat itu, punya keinginan itu, jangan langsung meminta, sebab sampean itu harus tahu posisi diri kita. Diri kita itu hamba, diri kita itu kaulo, bukan Tuhan, bukan bos yang nyuruh-nyuruh minta keendang diwai. Itu namanya kurang ajar. Jadi kita itu harus bisa tahu diri, bisa menempatkan diri kita. Kita itu harus sadar kalau kita itu hamba, kaulo. Kita itu bukan pangeran, bukan Tuhan. Jadi kita itu harus merayu dulu, memuji dulu. Nah, memuji itu yaitu dengan menggunakan Asmaul Husna. Ini nanti kalau sampean amalkan 3 ini saja. Sampean amalkan, ini sudah saya buktikan ya Bapak Ibu. Bukan kok saya itu ngomong terus ngomong tok gitu dari kitab atau dari buku, itu enggak. Dari kitab saya dengar dari kiai saya, tapi saya tidak bisa baca kitab. Tapi sudah saya praktekkan dan saya amalkan. Bahwasanya ketiga hal itu kalau diamalkan, kita belum meminta itulah aja. Itu sudah Allah berikan. Contoh, saya bekerja dulu, bangun usaha rosok itu. Saya berangkat ke sini dulu 4 orang, termasuk kakak saya. Terus kakaknya dari istri saya, istrinya kakak saya, pokoknya 4 orang lah. Sama-sama bekerja bareng-bareng, cari rongsok. Yang lainnya masih tetap dalam setak yang sama, masih tetap bawa sepeda motor, paling mentok-mentoknya bawa pickup. Saya sudah jadi pengepul sampai jadi supplier, sampai saya punya mobil truk itu. Dulu itu ada 7, mobil pickup ada 4, tanah di mana-mana. Jadi apa yang kita inginkan itu Allah tuh Maha tahu. Yang penting kita itu melakukan apa yang Allah perintahkan, itu apa yang kita butuhkan itu diberikan gitu. Yang penting jangan
jangan mencela-mencela bahasa Jawanya itu, harus istiqomah di situ gitu. Kalau semuanya lagi fokus di situ ya di situ gitu. Jangan mencela-mencela, nanti nggak jadi. Istiqomah di situ. Monggo semoga amalkan bisa memberikan manfaat nggih. Yang jelas seperti tadi saya sampaikan bahwa saya itu tidak bisa apa-apa, jadi sampean jangan kecewa kalau sama saya. Yang datang ke sini itu banyak dari dulu. Yang nggak berhasil ya banyak, yang berhasil ya banyak gitu. Karena semuanya hanya kehendak Allah saja. Kalau saya itu bisanya hanya berdoa saja. Hasilnya semuanya Allah yang menentukan. Yang penting 3 itu saja dilakukan kalau pulang dari sini. 3 itu dulu dilakukan. Yang pertama bangun malam, yang kedua itu membaca sholawat, dan yang ketiga itu membaca Asmaul Husna. Kalau 3 itu sama lakukan ya diijabah sama Allah. Cepat itu. Tentu ya syaratnya ya jangan maksiat, itu aja. Kalau maksiat ya yang menghalangi doa kita itu ya maksiat kita itu. Yang penting nggak maksiat aja. Yang penting nggak maksiat. 3 itu sama lakukan dijabah doa sampean. Matur mawon nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Saking pundi mawon nggih? Oh iya. Niki Pak, sini nggak apa-apa, gantian. Sampean dulu. Jadi sampean khusus mau ngambil gembelengan asrar. Iya. Gembelengan asrar sholawat ya. Tak ceritain dulu sebentar ya. Amit kalau saya cerita bikin lama. Jadi gini, saya itu pertama dapat ijazah sholawat itu dari Abah Suyuti Al-Ghazali, Cepu, Jawa Tengah. Dia sesepuhnya Banser itu. Saya ada kitabnya segini. Tahun 2007 saya ke sana. Dulu itu saya ke sana itu maharnya 5 juta dulu. Sedangkan saya kerja itu gajinya masih 280.000 di Jakarta itu. Jadi berapa lama saya ngumpulin itu? Ya alhamdulillah ada aja. Nah, itu saya amalkan dari mulai saya bujang. Nah, bujang itu ngamalin itu ada yang saya rasa itu ada yang kurang. Oh, ternyata sempurnanya ilmu hikmah itu kalau sudah menikah. Kecuali yang mampu menahan syahwatnya, puasa terus itu baru bisa belajar ilmu hikmah kalau belum menikah. Tapi orang kalau belum menikah terus dia tidak puasa, makan ilmu hikmah ya rasanya lama. Mungkin ya mental-mental aja. Jadi syaratnya cuma 2 itu kata kiai saya. Kalau kamu belum menikah, kamu itu pengen manjing ilmumu sempurna dalam ilmu hikmahmu, harus puasa. Kalau nggak mau puasa ya harus menikah gitu. Saya milih yang kedua. Gitu rapi ya. Anda pun nikah? Akhirnya menikah. Saya masih umur 20 itu Pak. Istri umur 19, saya ajak nikah. Ya nekat itu Pak. Nekat. Akhirnya ya nikah. Amalin itu sampai berapa tahun gitu? 5 tahun. Nah setelah 5 tahun itu baru ngerasain semacam tajribahnya lah, kegoibannya itu mulai ngerasain itu, mulai kalau dikir ngomong sendiri gitu, badan gerak-gerak sendiri gitu, terus merasakan seluruh badan itu. Nah itu pas dikirnya kan ada beberapa tahapan Mbak di dalam pengamalan asrar sholawat itu. Jadi yang tahapan pertama itu diawali baca Al-Fatihah dulu setiap malam 313. Itu dari Abah Suyuti Al-Ghazali itu gitu. Di yang pertama membaca Al-Fatihah dulu 313. Itu diamalkan dulu sampai beberapa hari, 41 hari. Itu ya tahapan yang pertama. Disambung dengan membaca. Nanti ada yang kedua Pak, sambil baca istighfar 1000 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 100 kali, la ilaha illallahnya dibaca 1000 kali, terus membaca sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad
itu dibaca 100 kali, terus membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu, terus baca la haula wala quwata illa billah, terus membaca sholawat an-nuridatnya itu dibaca 1000 kali. Itu tahapan yang kedua. Terus tahapan yang ketiga ini yang mau sampai amalkan ini. Nah, ini ceritanya amalan ini didapatkan ketika saya itu puasa 5 bulan, Pak. Jadi saya di penjara kemarin itu, kenapa saya itu di penjara, karena ternyata ya disuruh mengamalkan ini. Jadi saya puasai dulu 5 bulan, puasa mutih dulu 3 hari, terus 3 bulannya pilaruh, terus selanjutnya itu puasa biasa, jadi 5 bulan. Nah 5 itu ternyata ilmu sakat paran itu mati itu. Jadi amalan dari bangun dari jam 1 sampai jam 5 itu. Nah itu ketika saya di penjara, dimasukkan di ruangan peneling itu, ada isyarah untuk mengamalkan ini. Jadi sebenarnya amalan ini ketika kita mendapatkan sebuah kesulitan, entah berupa hajat besar lah, penyakit atau kerejekian atau masalah, itu insya Allah cepat lepas. Yang penting ikhlas. Nah asrarnya bagaimana? Kuncinya seperti yang saya ijazahkan dengan ini. Jadi dibaca dulu sholawatnya, nanti di kata asma'inya sebut nama kedua orang tua Al-Fatihah 7 kali, terus nama diri sendiri Al-Fatihah 7 kali, terus hajatnya apa gitu, maunya bikin anaknya sukses, anaknya diterima di PNS atau apalah, Al-Fatihah 7 kali, terus wasifati wa ala alihi wa sahbihi wasalim 9 kali. Jadi wasifatinya itu 9 kali. Setelah itu dilanjutkan baca sholawatnya 1000 kali. Boleh ketika itu langsung 1000, boleh 200, nanti habis sholat subuh 200, habis sholat duhur 200, asar 200, maghrib 200, isya 200. Tembusnya juga 1000, itu juga boleh. Dan ini saya sudah membuktikan, karena waktu mengamalkan ini, wallahi saya minta gini, ya Allah, saya ridho dengan apapun yang Engkau berikan, karena saya pun juga ingin mendapatkan ridhomu. Tapi kalau bisa jangan lama-lama, 5 bulan aja. Soalnya anak-anakku dengan Mas pada bingungi gitu. 5 bulan aja saya di penjara gitu. Terus saya baca lagi sholawatnya gitu. Setelah dengar suara nggak ada rupa tadi, khotirah tadi, bisikan tadi. Jadi setelah saya disuruh mengamalkan ini, alhamdulillah walaupun kata orang di penjara 10 tahun, katanya pendusta agama, yang katanya mengizinkan ajaran sesat, padahal saya di situ bertarung sama colopret ini, Gus Baron ini, tapi kan dipotong-potong. Dan saya nggak ada pembelaan dari siapapun kecuali hanya Allah yang menjadi pembela saya gitu. Saya cuman puasa. Jadi selama 5 bulan di penjara itu saya puasa. Terus malamnya saya gunakan untuk, jam 1 itu saya usahakan untuk bangun malam. Nah ini luar biasanya bangun malam itu seperti itu, Pak. Tapi awan aja turu ae cah. Baik salat zuhur tangi. Orang itu kalau berkurang tidurnya itu semakin kuat mata batinnya. Kebanyakan tidur ya nanti ketarik ke maksiat terus, ke syahwat terus. Salat zuhur harus bangun gitu ya. Nah itu alhamdulillah 5 bulan saya diijabah sama Allah keluar itu. Jadi saya itu mengijazahkan amalan yang sudah saya buktikan, dan banyak yang mengamalkan. Kemarin ada yang motornya hilang, alhamdulillah yang balik. Ada kemarin itu yang ngasih testimoni gitu. Tapi ya bukan untuk hal-hal yang seperti itu. Sebenarnya lebih kepada supaya kita lebih ridho dengan apa yang Allah berikan, terus lebih cinta kepada baginda Rasulullah. Dan kalaupun apa yang kita harapkan itu enggak diijabah, pasti ada gantinya. Karena setiap Allah menghilangkan sesuatu dari kita, pasti akan mengganti yang lebih banyak lagi. Intinya sampean siap ya untuk mengamalkan sholawat an-nuridat ini sehari 1000 kali.
Udah saya puasa 5 bulan sebenarnya. Untuk yang mau mengamalkan itu yang penting istiqomah, diamalkan sehari 1000 kali, itu luar biasa. Itu ada ijazahnya dari apa sekumpul itu apa Goni itu. Nanti ketika 2 tahun aja diamalkan itu jadi dukun nanti Pak. Tenan. Jadi kadang-kadang kita itu orang belum ngomong apa kita udah tahu gitu. Terus penyakit apa di badan orang itu tuh kayak ngomong sama kita gitu. Makanya sering kalau ada orang ngasih uang tak kembalikan itu ya kayak gitu, uangnya ngomong. Karena ini jasa di Abah Goni. Kalau ini diamalkan itu nanti tubuh kita tuh kayak ngomong sendiri gitu Pak. Terus tumbuh-tumbuhan itu ngomong sendiri kayak gitu. Belum lama kemarin kan istri dengan sana lagi musim minyak gatel. Gatel tapi dalam loh Gus. Gatel nek jero. Iya tapi datangnya nggak mesti. Misalnya jam 5, gembros semua itu. Lah waktu saya sholat hajat itu, terus pas biasanya kan istighfar ya, terus sholawat 1000 kali, terus relatif udah saya amalkan. Lalu langsung saya ya apa namanya itu lah ya, lihat diri saya itu mengatakan itu loh godong dandem apa godong dandem kula guyu godong kok dem-dem sing enten teng niku tengene godong tawa sing adem-adem niku lho godong napa dadap niku dadap serep Dadap serep. nggih lah sanjange kula niku teng kula kae lho godong dem-dem ngoten niku lah akhirnya kula guyu mak aku guyu bro awake dhewe kok ngomong godong dem-dem wong anu godong dadap serep kok dem-dem lah kula anu teng bojone mak mat godong tawa lho Fatihah ping 3 terus salawat ping 3 niku anu lho usapan niku jodoh Gus. Nggih. Niku napa nguriin kan kula nanti sing pas 27 November kan kula napa 27 yang kedua lah yang kedua kan Iya, keluarga besar pondok. itu rialatan tiga puasa dengan dalu nggih tiang pinten terus dalu Puasa 3 hari Selasa Rabu Kamis. sing teng anu tambah niku lho Malam Jumatnya bawa obor ke sungai. ukur nanti kalau nanti di situ ya. Yang perlu untuk jenengan semua ketahui bahwa sholawat An-Nuridat ini sebenarnya adalah sholawat ma'rifat yang berkaitan dengan sedulur batin atau ilmu macopat sebenarnya ini. Jadi ketika orang mengamalkan ini, kalau benar-benar mengamalkan loh ya, tenanan loh ya, itu yang pertama dia akan mampu mengetahui tentang siapa sejatinya dirinya. Karena ketika seseorang berjalan di dalam ilmu tarekoh, tirakat untuk mengetahui jalan hidup kita dengan cara kita harus mengenal, mengetahui, mendekat kepada Allah, kefutuh dulu. Itu nanti akan dibukakan dulu diri kita. Jadi ilmu ini hakikatnya adalah memahami tentang jati diri kita, sehingga bisa menempatkan diri dan tahu diri. Kuncinya yaitu jalan yang paling mudah untuk memahami diri kita itu dengan sholawat itu. Di ilmu ini memang bisa dikatakan ilmu ma'rifat, torekoh itu. Torekoh dengan menggunakan sholawat gitu. Jadi bukan hanya sekedar, ya memang nanti akan ada sesuatu hal yang di luar kenalaran seperti ya pengobatan, seperti kerejekian, pengasihan, kejadukan, tapi itu hanya sekedar batang-batangnya saja. Pokoknya tentu ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Bonus mawar yang penting nggak berhenti aja. Nggak berhenti aja karena bukan tujuan kita bukan itu gitu. Kayak saya kan sebenarnya ini kan bodoh-bodohnya orang kan. Saya itu kan sampean tahu sendiri, ayahmu ini tidak bisa apa-apa toh. Baca ya kleru wae. Gitu. Enggak bisa apa-apa saya itu baca apa-apa yang enggak bisa. Ngaji ya enggak bisa. Tapi sampean tahu sendiri.
dokter itu setiap bulan datang ke sini untuk syukuran. Kemarin aja baru ngasih uang saya segepok dulu. Pak dokter itu loh. Di dokter itu berapanya ke sini Pak? Jombang itu. Pelitanya anak-anak ini. Setiap bulan ke sini. Baru kemarin tuh ngasih uang segepok segini tuh. Saya nggak minta, nggak apa ya. Ya nggak ngambil apa-apa ya, cuma ke sini syukuran buat tumpeng gitu. Di beliau itu dokter tapi kalau berobat ke sini punya penyakit jantung tapi dia nggak mau diedel-edel. Nggak mau dipasang ini. Pasang apa itu namanya? Ring, nggak mau dia. Sini alhamdulillah sembuh. Dah dari dulu ke sini lah ada apa-apa sama istrinya. Ya intinya yang saya amalkan dari dulu ya hanya sholawat itu Pak. Hanya itu saja yang menjadi pegangan saya sebenarnya yang tadi saya sampaikan itu. Jadi orang berdoa itu ada adabnya. Yang pertama harus tahu waktunya yaitu malam. Jadi harus mau bangun malam. Kalau kata kiai saya itu antara jam 1 sampai subuh sampai jam 5 itu kalau kamu benar-benar santai itu kamu harus ada waktu untuk bangun. Entah 1 jam itu sebelum subuh itu harus bangun. Untuk apa? Untuk zikir itu, untuk mengingat Allah. Itu namanya majelis malaikat itu. Dan kalau saya pribadi, insya Allah saya istiqomahkan dari dulu sudah hampir 9 tahun inilah. Saya istiqomah jadi bangun dari jam 1 sampai jam 5. Nggak apa-apa sampai sore tidur itu nggak apa-apa. Jam 10, jam 11 tidur nggak apa-apa. Yang penting nanti jam 1 bangun. Jadi bisa melek dari mulai jam 1 sampai subuh. Itu sebenarnya kamu amalkan nggak usah lama-lama ya, 2 tahun aja. Jadi dukun kamu. Ya, kejar-kejar orang kamu, orang minta tolong. Saya itu di penjara itu yang namanya Pak Polisi itu minta tolong saya itu berkali-kali. Ada anaknya sakit, minta didoakan. Ada teman di penjara yang minta diruqyah, yang ketakutan apa itu biasa itu. Jadi kalau kamu itu benar-benar punya ilmunya, jadi dimanapun tempat kamu nanti itu dicari orang, nggak perlu kamu itu nyari orang, nggak perlu kamu bisa nyetir loh. Kamu dimanapun tempat tuh ya dicari orang, kamu nggak akan kelaparan. Karena banyak orang yang punya mobil tapi nggak bisa nyetir. Kadang bisa nyetir, punya mobil tapi nggak mau nyetir, pengennya disetirin orang. Ya, kamu nanti pasti dicari sama orang. Kamu kalau bisa nukang, di manapun tempat kamu nggak akan kesusahan. Karena banyak orang yang pengen bangun rumah itu nggak bisa bangun rumah. Kalau kamu bisa nukang nanti kamu disuruh, dicari gitu kamu. Kadang orang bisa bangun, ya punya uang tapi nggak mau bangun sendiri, pengennya dibangunkan orang kayak gitu. Jadi kalau kamu tuh bener-bener tirakat itu, kamu bener-bener seneng bangun malam, terus kamu seneng sholat malam, seneng dikiran gitu. Apalagi kalau ditambah sama puasa nggak usah banyak-banyak, minimal 3 hari aja 1 minggu atau 1 bulan wis. Kalau santri saya di sini Selasa Rabu Kamis harus puasa. Jadi yang menjadi kewajiban anak-anak saya itu yang penting saya minta itu sholat 5 waktunya, ya, terus sholat malamnya, ya, terus baca sholawatnya, terus puasa. 4 ini aja. Yang kelima wis saya yang nanggung wis, masalah makan, tempat tinggal apa. Tapi kalau nggak mau melakukan 4 ini ya wis balik ya. Aku nggak perlu santri banyak. Santriku wis cukup 15 orang enggak apa-apa. Yang penting tenanan gitu aja. Kalau nggak melakukan ini beneran saya tahu sekali tak suruh pulang kok. Sekali aja saya tahu kok. Hari Selasa, Rabu, Kamis itu nggak puasa suruh pulang kok. Kok nggak bangun malam tak suruh pulang kok. Buat apa di sini? Karena di sini itu sampean makan nih, termasuk saya ini makan nih. Ini kan cuman makan dari orang-orang yang datang ngasih rezeki minta didoakan. Terus kalau nggak sampean itu nggak bangun malam, sampean nggak dikira, nggak sholawatan, terus ngedoain orang dari mana? Dolim loh kamu. Makan dari sesuatu hal yang nggak kamu kerjakan, dosa loh kamu. Dosa beneran itu. Dosa itu, makanya ya nggak gampang dimintain tolong doa sama orang itu. Makanya saya istiqomah yang saya lakukan tiap malam baca Al-Fatihah 313 itu yang tiap malam kita lakukan itu ya itu beliau-beliau kayak gini datang ini. Kok kira datang tok ya. Ini curhatnya minta didoakan. Bengi nggak di Al-Fatihah ya terus nyapo Mas Samuel. Jadi penyambung kita sama Allah itu ya cuman 2 itu.
Sholat sama sholawat itu tok penyambungnya itu. Di dalam sholat itu adanya Al-Fatihah. Itu penyambung kita sama Allah. Yang kedua sholawat. Ya, dua itu nggak kamu pakai, sholatmu ya nggak sah itu. Kamu nggak baca Al-Fatihah, kamu nggak sholawat ya. Dia nggak cuma dalam sholat, perlu kamu dzikirkan lagi. Soalnya bukan untuk dirimu sendiri. Untuk tamu-tamu yang datang kayak gini. Kayaknya saya itu masih di penjara kan, kalau orang kan di penjara itu kan pulang kan nggak dipercaya sama orang. Saya itu masih ramai Pak, tiap hari itu di Malaysia ini udah antri. Ya karena itu, karena orang sudah merasakan itu tadi gitu. Caranya yaitu diamalkan itu. Sampai mengamalkan ini tenanan no. 4 ini dipegang, wah kamu selain dirimu nanti dikejar-kejar uang, loh kamu itu apa-apa belum minta itu udah dikasih sama Allah. Oh, kadang-kadang orang belum ngomong apa itu kita udah tahu apa yang dirasain orang itu. Pokoknya intinya diamalkan istiqomah lah ini asrar sholawat nuridah sedulur batin ini, karena ini berpas bulan ini juga bulan yang sangat luar biasa ini sih, bulan kelahiran baginda Rasulullah, Maulid Nabi ini. Selain itu kok ya saya pasti keluarin ya pasti di bulan kelahiran saya, pas di bulan Suro, saya lahirnya ya bulan Suro, Agustus kemarin itu. Diamalkan Pak ya. Oke, 4 itu aja kuncinya itu. Sebenarnya ya saya dulu kan di mana ada kiai yang terkenal sakti itu pasti saya datangi dulu Pak. Karena saya itu dulu pengen sakti Pak. Ya sakti ora edan iya. Saya itu dulu ke Banten, ke Cirebon, sampai ke Jawa Timur itu kan ya tadi itu yang saya ceritakan itu. Terus niki penjelasannya Gus kalian niki. Ya nanti panjenengan mandi dulu, terus nanti masih ada tambahan 1 itu air asma dari saya. Nanti yang pertama panjenengan mandi dulu pakai garam. Karena ketika panjenengan mau berdoa itu harus bersih lahir batin dulu. Itu salah satu sebagai adab, ya kan? Kalau kita mau ketemu seseorang atau siapa yang kita agungkan, itu kan mesti kita mandi dulu. Itu adabnya dalam ilmu hikmah itu mandi dulu. Sebab saya dulu pun juga begitu, waktu dijalankan sama guru saya, mandi dulu. Setelah mandi terus pakai minyak wangi. Mandi tentu wudu, habis wudu pakai minyak wanginya. Minyak wangi itu sunnah, karena sesuatu hal yang baik itu ya mendatangkan kebaikan. Setelah pakai minyak wangi nanti sholat taubat, sholat hajat. Terus setelah itu nanti ada amalannya. Ada tawasulnya enggak ini? Kasih tawasulnya. Tawasulnya sebenarnya yang bagus itu ke 5 nabi. Ke 5 nabi. 5 nabi yang menjadi keutamaan para nabi, kekasih Allah yang utama lah. Karena waktu itu yang saya amalkan, terutama saya tawasul kepada Nabi Ibrahim. Ya Allah, Engkau telah melepaskan Nabi Ibrahim dari kobaran api, maka bila Engkau ridho dengan kuasamu, dengan kekuatanmu, maka keluarkanlah hamba dari masalah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Allah, Engkau telah membebaskan Nabi Yunus dari dalam ikan, maka dengan kekuatanmu, dengan kuasamu, lepaskanlah hamba dari masalah ini. Jika Engkau ridho ya Allah. Dilanjutkan terus sampai ke 5 itu, sampai ke baginda Rasulullah. Nanti saya sebutkan satu persatu. Ya intinya sampai amalkan saja tawasulnya itu. Pun paham Pak. Belum. Pun. Nggak apa-apa, santai aja. Yang berikan pun tawasulnya gitu. Yeah. Jadi yang terpenting sampean lakukan yang pertama, bangun malamnya, diusahakan pokoknya jam 2 itu sudah siap untuk melakukan amalannya. Itu yang pertama.
Yang kedua, yang penting istiqomah untuk sholat malamnya, walaupun 2 rakaat, 4 rakaat atau 6 rakaat itu, yang penting istiqomah untuk bangun malam, untuk sholat malam. Dan yang ketiga, diamalkan sholawatnya itu. Oke. Kalau panjenengan mampu ya dipuasai 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis saja. Nggak perlu 5 bulan kayak saya. Sekali aja nggak apa-apa. Sekali aja, waktu setelah habis minum airnya itu, amalannya yang bagus itu mengamalkan malam Selasa. Malam Selasa itu bagus. Tapi semua malamnya bagus. Kalau nututi malam Selasa. Al-Fatihah. Iya. Nanti sebelum itu saya serahkan dulu nanti air asmanya ya. Nggak buru-buru pulang toh? Jam berapa? Oke, kalau paring irian masih penting. Mungkin paringan manfaat ke. Mama kadek sini nggak apa-apa, nanti mandi dulu malam di sini. Ngoten nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kenapa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Tapi panjenengan ini sudah nyambung kok, kalau kabel itu cuman anunya aja yang belum kuat, apa namanya, posternya atau listriknya, wattnya aja yang tambah diperkuat. Untuk memperkuat itu apa? Ya di istiqomahkan aja setiap malam 1000 kali sholawat itu. Insya Allah nanti mekarnya itu, cahayanya itu lebih terang. Nanti anu bagus, kadang-kadang kesibukan terus. Umpamanya enjing wonten kesel niku dalu misalnya jam 1 sebelah kula kan anu. Musola kadang-kadang kayak tapuan, jadi mboten saged gasik demeh. Jadi kadang-kadang waduh, kerenan jam 3:30 nembe tangi. Sing biasa alam sing biasa niku sedengan kan jam kali 1:30. iya. Kadang-kadang malam wis tarhiban, waduh. Nggak apa-apa. Ini termasuk nikmatnya Allah, itu dinikmati aja. Kalau kayak gitu berarti nggih. Nanti kalau semuanya bangun sudah tarhib, ya nanti setiap habis sholat duhur 200, sholat asar 200, isya 200 kayak gitu. Enak kok. Jadi nggak ada yang memberatkan kok dalam amalan ini. Bahkan kalau kayak saya ini, semuanya harusnya asar nih 200. Tapi karena harus terima tamu, akhirnya yo isya saya tambahin 400 gitu. Enak kok. Yang penting itu sehari semalam itu dapat 1000 gitu aja. Itu nanti listriknya kuat, terang banget nanti cahayanya itu. Apalagi jenengan itu, nanti pulang dari sini banyak pasiennya nanti. Iya toh, amin. Amin. Iya, yang penting itu cahaya dalam hati kita dihidupkan dulu kalau mau ngasih cahaya ke orang gitu. Sama nanti kalau tadi kan teman bilang kan ketemu sama orang yang bentuknya sama kayak jenengan. Nah itu dari diri sampean sendiri itu. Jadi Allah itu sudah menyempurnakan diri kita itu dari sedulur batin kita. Gitu yang nanti memberikan kita itu petunjuk gitu. Allah itu ngasih petunjuk kita ya lewat saudara batin kita itu. Nanti guru batin kita nanti ada. Nanti sampean amalkan nggih. Bentukan. Amalkan istiqomah mawon. Niat untuk mencari ridha Allah ngoten nggih. Lahumul Fatihah. Oh, Iya. Shiratal ladzina nggih. Dan nggih, barakallah. Barakallah. Tunggu dulu ya. Dan nanti ini ya, yang pesen nanti kan dikirim ta. Nanti dikirim ya anunya. Ada 3 media itu, minyaknya, terus air asmanya sama kitabnya nanti ya.
sabar dulu. Insyaallah minggu Kita depan. ini kan, Bang. Panduannya itu. Al-Fatihah. Oke, matur suwun. Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nanti yang mau pesan sabar dulu, masih ini tahap ini.